Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. dalam ruang editorial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hobi yang lagi digandrungi masyarakat saat ini, yaitu olahraga. Nah, olahraga yang lagi disenangi saat ini adalah olahraga yang sederhana, tapi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah olahraga lari. Lari itu bisa jarak jauh, lari ringan, atau mungkin lari-lari jogging di tempat-tempat yang disukai, di tempat wisata dan lain-lain. Nah, suatu kebiasaan baru yang barangkali mulai disukai oleh masyarakat, ya tadi, olahraga tadi. Nah, telah hadir pada forum ini yaitu Ketua Harian Persatuan Atletik seluruh Indonesia, PASI. Ya, Ini yang hadir adalah Ketua Hariannya, Bapak Bambang Dewanjaya. Pak Bambang ini sudah malang melintang di dunia lari, bahkan juga pelaku yang sudah mengharumkan nama bangsa, yaitu pernah mewakili negara Indonesia di SEA Games ya, SEA Games. Kemudian kalau mewakili DIY sudah berkali-kali ya, di nomor 400 meter. Nah, sekarang Pak Bambang ini aktivitasnya adalah selain melatih juga tetap melanjutkan kebiasaan berlari. Olahraga, tapi bukan berlari dari kenyataan ya Pak Bambang, tapi mencari sehat, mencari sehat, badan yang sehat ya. Nah, terkait dengan hobi ini, lari ini, saya ingin bertanya jauh dengan Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang terhadap tren baru, kebiasaan baru masyarakat, yaitu berlari, entah itu jogging atau lari-lari kecil di tempat wisata atau mungkin lari jauh ya. Fenomena ini menurut Pak Bambang gimana sebagai pelari atau mantan atlet berprestasi juga, gimana Pak Bambang fenomena ini? Ya, kebiasaan lari merupakan suatu kebiasaan atau aktivitas olahraga untuk melatih tubuh yang sangat bagus. Dan itu kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, itu biasanya nagih, Pak. Jadi kemarin ketika mereka sudah menjadi suatu kebiasaan harus berhenti ketika COVID. Jadi ketika harus berhenti itulah mereka merasa tersiksa. Jadi ketika ada katakanlah new normal sedikit saja mungkin mereka akan mencari-cari waktu untuk bisa berolahraga. Hanya saja beberapa yang saya lihat masih kurang mematuhi protokol kesehatan atau protokol COVID dengan berkerumun. Ya, itulah yang menjadi permasalahan bisa menjadi penyebaran COVID ya, karena berkerumun itu. Karena tidak tahu COVID-nya itu virusnya sangat kecil sekali, jadi tidak tahu. Dan biasanya orang yang senang olahraga biasanya sehat, dia biasanya mampu untuk menahan virus itu. Nah, ini nanti jadi dia sendiri jadi OTG, orang tanpa gejala itu juga berbahaya. Oleh karena itu tetap yang melakukan kegiatan olahraga harus menjaga jarak. Ada beberapa teman-teman tetap menjaga jarak ketika ketemu di jalan, berbicara menjaga jarak. Kemudian memakai masker ketika berbicara. Tetap melakukan cuci tangan di rumah. Saya kira itu. Ya. Jadi tadi yang penting melakukan protokol kesehatan dengan baik ya, cuci tangan, jaga jarak. Nah, ketika berkerumun itu dihindari lah. Dan ketika tidak menjalankan aktivitas, mungkin pas bisa memungkinkan ya pakai masker gitu ya. Betul ya. Terus ini Pak Bambang, terkait dengan
maraknya para pelari yang baru ini, mudah-mudahan mereka yang baru-baru ini meneruskan ya, ketika pandemi ini sudah selesai ya, karena ini bisa menimbulkan kesadaran baru pentingnya menjaga kesehatan, Pak Bambang. Betul. Nah, terus ini terkait dengan beberapa agenda. Sebetulnya saya melihat PASI ini sebetulnya punya agenda banyak terkait dengan lari jarak jauh atau lari wisata dan lain-lain. Dengan situasi pandemi ini gimana Pak? Iya, kita dilematis ya ketika kita akan mengadakan suatu lomba karena situasi di daerah Cimahi saat ini juga tanggap darurat masih belum berhenti gitu, tetap ya masih situasinya masih tanggap darurat. Jadi ketika kita mau menyelenggarakan suatu event, takutnya kalau terjadi permasalahan itu nanti beberapa panitia yang disalahkan. Karena itu ya dilematis lah. Beberapa atlet juga sudah kangen ingin mengadakan lomba kan, sementara ini mereka latihan secara mandiri. Dan mereka juga kita himbau untuk latihan tetap menjaga jarak. Kemudian juga di tempat-tempat yang kalau beberapa fasilitas belum dibuka, mereka melakukan latihan di luar yang jauh dari kerumunan, mungkin di perbukitan ataupun mungkin di pantai yang jauh dari kerumunan masyarakat. Jadi ya suatu dilematis kalau kita mengadakan, kecuali memang situasinya sudah kondusif, barangkali Pemda PASI pun siap menyelenggarakan. Sebenarnya kami juga sudah ingin sekali mengadakan atau menyelenggarakan suatu event, dorongan dari pengurus kabupaten kota, para pelatih dan atlet-atlet terutama. Atlet-atlet sudah rindu sekali dengan adanya suatu event kejuaraan, karena kalau mereka berlatih terus juga bosan. Jadi tidak bisa mengukur prestasi atau mengukur kemampuan seberapa jauh yang sudah mereka lakukan, meningkat atau tidak. Begitu Pak. Berarti paling kalau sudah pandemi berakhir bisa ada kegiatan seperti itu ya Pak ya? Kira-kira kalau untuk mempersiapkan itu berapa lama Pak? Untuk itu ibaratnya ini untuk memenuhi kerinduan para atlet itu supaya bisa ikut itu kan setelah pandemi selesai, kemudian berapa bulan kemudian bisa menggelarnya? 3 bulan dengan kemajuan Pak, dengan kemajuan sistem komunikasi yang sudah canggih sekarang ini, kita bisa lebih cepat untuk menyelenggarakan suatu event. Katakanlah misalnya sekarang berakhir, mungkin 2 minggu lagi kita bisa langsung menyelenggarakan event, karena dengan kita punya tim yang bisa menyampaikan informasi ke 5 kabupaten kota dengan pengurusan pelatihnya. Yang terpenting nanti untuk fasilitas tempat harus kita tembusi sesegera mungkin. Dalam 2 minggu pun kita bisa. Bahkan kalau didesak 1 minggu pun siap Pak. Yang penting fasilitas lomba ada. Untuk nomor dada juga sekarang teknologinya sudah pakai banner, jadi sehari jadi untuk bikin nomor dada. Kita bikin draft lomba pun sudah ada di komputer, di arsip sudah ada. Jadi tinggal ngerubah sedikit aja. Sekarang kemajuan teknologi komputer informasi sangat mendukung sekali. Lebih cepat, kita bisa lebih cepat gitu Pak. Terus dari agenda yang biasa dilakukan PASI itu ada agenda lari wisata. Lari wisata kalau tahun lalu di daerah Sleman. Nah, ini di tengah pandemi COVID-19 ini kan sebetulnya mengunjungi tempat wisata itu menjadi objek yang menarik untuk hiburan, tapi kemudian kalau dipadukan dengan olahraga lari ini kan juga menarik. Nah, menurut Pak Bambang bisa nggak itu kita dikombinasikan ya selama untuk lari wisata ini? Yang pertama aspek promosi wisatanya bisa dapat, kedua aspek kesehatan dari masyarakat dapat, tetapi jangan sampai terjadi penularan COVID-19 ketika melakukan aktivitas tersebut. Menurut Pak Bambang, ada peluang nggak diselenggarakan ini ketika memasuki tahapan kebiasaan baru,
ketika masyarakat sudah membudaya tadi Pak, penerapan protokol kesehatan? Sangat mungkin, saya kira ada peluang. Mungkin di daerah wisata, daerah perbukitan atau pegunungan yang udaranya bagus ya, banyak oksigennya seperti di sekitar Kaliurang, Pakem dan lain sebagainya. Kemudian di daerah Imogiri juga banyak wisata Imogiri. Di Kulon Progo juga ada sekitar Waduk Sermo kalau nggak salah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk lari. Cuman sifatnya mungkin untuk tahap awal ini mungkin semacam fun run saja. Jadi kalau lomba lari, barangkali ini kita mengatasi saat berkerumun. Ketika menjelang start itu yang agak kesulitan. Karena semua ingin menang kalau lomba ingin menang. Jadi ketika katakanlah untuk peserta 500 sekalipun itu akan susah untuk mengatur. Karena semua pasti ingin di depan dan berdesakan. Nah, ini protokol physical distancing-nya yang agak kesulitan. Meskipun ketika start mereka sudah bisa melepas maskernya. Jadi kita himbau misalnya sebelum start kurang 1 detik masker tetap dipakai, begitu start masker dilepas. Tapi menjelang start dimulai ini pasti mereka bergerombol karena ini sifatnya lomba. Tapi kalau sifatnya fun run mungkin bisa lebih santai lagi di objek wisata di daerah pegunungan fun run. Katakanlah peserta 300 kan tidak mencari juara gitu. Peserta 300 nanti bisa dibagi startnya 30 orang. Selisih 1 menit atau 2 menit 30 peserta lagi, kan tidak mencari kecepatan waktu. Jadi yang penting sampai finish diberi medali, diberi fasilitas lain, minum dan lain sebagainya itu aman, nggak ada masalah, mereka terhibur, dapat sehat juga. Dan sifatnya fun tidak mencari juara, jadi mereka ketika start juga tidak berdesakan untuk saling mendahului, untuk saling berada di depan. Ini lebih aman, yang sifatnya fun tahap-tahap awal sampai benar-benar COVID-19 ini benar-benar sangat aman dan sangat minim, kita baru bisa menyelenggarakan di lomba larinya, begitu Pak. Oh, berarti yang sangat memungkinkan ya, memungkinkan untuk kegiatan olahraga, yaitu fun run ya, olahraga wisata ya, daerah wisata. Ya, kan, karena dengan betul. Fun run ini kita startnya kan bisa seperti jeda, bisa kita bikin jeda seperti start baris berbaris. Jadi jeda, ini 30 orang lari dulu, nggak ada masalah kan dia lari duluan karena sifatnya fun run, tidak mencari juara. 1 menit kemudian 30 orang. Tempatnya untuk start 30 orang ini bisa menjadi tempat yang memenuhi syarat untuk physical distancing karena 30 orang bisa kita atur jaraknya. Sampai ke 300 peserta itu saya kira lebih aman. Kalau lomba lari ini harus diperlukan banyak sekali petugas start finish untuk mengatur keberangkatan, terutama untuk pelari-pelari yang elit ini harus disendirikan di depan dan diatur jaraknya. Untuk pelari-pelari yang kebanyakan yang untuk senang-senang itu mungkin kita harus di belakang. Ini bisa mengatur kita untuk pelari-pelari di depan ini supaya mengatur physical distancing-nya, karena di situ kalau terlalu dekat juga sangat riskan untuk penularannya, begitu Pak. Terus ini Pak, kalau itu berarti nggak bisa pengukuran waktu, jelas enggak ya, karena fun ya sifatnya. Terus apa yang memotivasi supaya mereka itu mengikuti selain hanya untuk happy aja, untuk gembira saja ya berarti? Untuk happy. Untuk pengukuran waktu mungkin juga tetap bisa Pak, dengan menggunakan electric time dan chip. Jadi 30 orang itu ketika start sudah ada chip komputer, lewat garis start itu sudah ada dengan chip komputernya itu. Kemudian selisih 1 menit 30 orang lagi ketika melewati sensor di start itu juga sudah tercover gitu, sampai ini bisa untuk catatan waktunya juga bisa. Kemudian apalagi tadi yang ditanyakan Pak Jono? Tadi prestasi tadi ya, sudah dijawab. Terus ini? Iya. Ini berarti kan kalau dari aspek kegembiraan wisata, ya sudah dapat ya tempat-tempat wisata dengan mengunjungi daerah wisata, rutenya rute wisata. Kemudian yang kedua aspek olahraganya, kesehatannya berarti otomatis akan berdampak pada imunitas ya. Betul.
Yang terpenting jaraknya tidak terlalu jauh. Oh ya. Karena kalau fisik apalagi yang belum terbiasa, kalau dipaksakan dengan jarak yang di luar kemampuannya itu justru malah untuk sementara waktu sehari dia mungkin malah justru turun. Kondisinya justru ini malah riskan sebetulnya. Oleh karena itu untuk fun run ini sebaiknya rutenya jangan yang terlalu ekstrim, justru yang senang, objek wisata yang senang, karena ya 5 kilo, 7 kilo itu sudah sana. Kalau sudah di atas 10 kilo itu mungkin untuk orang-orang yang belum terbiasa sampai finish dia kecapean, di sini malah imunnya turun dia ketika capek itu. Dia butuh waktu sehari 2 hari untuk menaikkan imun lagi, tapi ketika dia sudah istirahat memang imunnya bagus, tapi ketika dia sampai finish kecapean ini riskan juga. Ini harus protokol kesehatan harus benar dilakukan untuk orang-orang yang sampai finish ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak tertular orang yang masuk ini yang kondisinya imunnya baru turun seperti itu. Ya. Berarti kan kalau ini meningkatkan daya imun, berarti pelari ini juga bisa mengusir COVID-19 ya. Betul ya, dengan lari yang senang, lari yang santai, dengan situasi yang menyenangkan, dia akan menambah imun karena dengan senang itu imunnya akan meningkat. Kemudian dengan lari yang tidak terlalu memaksakan gitu, di finish juga nanti akan diberi fasilitas minum dan makanan. Nah, itu nanti ya kondisinya pasti akan lebih baik. Berarti peserta harus dibatasi itu Pak berarti. Betul harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi nanti yang physical distancing ini tidak mungkin. Kerumunan dan physical distancing ini yang kita akan sulit untuk mengatasi. Begitu. Nah, kalau begitu bisa rutin kan, misalnya penyelenggaraan ini bisa seminggu atau mungkin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Bisa. Ya itu. Kalau diselenggarakan 1 bulan atau 1 tahun sekali tentu kan akan menciptakan keinginan besar dari warga untuk ikut semuanya ngumpul jadi satu. Tapi kalau terbagi seminggu sekali atau 2 minggu sekali digelar gitu, jadi sangat bisa. Jadi olahraga lari mengunjungi tempat-tempat wisata, kemudian ya berlaku seperti biasa, bisa sebagai lomba, nanti diberikan catatan waktu segala macam, mungkin bisa ya begitu Pak? Bisa, saya kira bisa. Ya. Akhirnya ini bisa jadi jadi peluang baru ya. Kalau melihat potensi ini, desa wisata kita banyak, tempat lokasi-lokasi yang menarik juga di Jogja ini banyak, pelari-pelarinya juga sekarang pertumbuhan pelan dari masyarakat karena kesadaran untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan daya imun ya Pak ya. Sangat mungkin. Bisa dikemas menarik juga nih kalau gitu dengan daya tarik yang mengundang dari pelari dari luar daerah. Betul, ini bisa meningkatkan kunjungan wisata juga nanti kalau sudah benar-benar kondusif. Pariwisata barangkali dengan kuliner dan pariwisata ini mungkin kita bisa menurunkan situasi atau menaikkan kondisi ekonomi dan keadaan yang menyenangkan di daerah Simalungun Jakarta. Oke Pak, ini banyak nih informasinya, ini saya bisa menjadi kiat sendiri nih. Semoga apa yang disampaikan Pak Bambang ditangkap oleh para pemangku kebijakan nih Pak ya. Amin. Baiklah Pak Bambang, terima kasih waktunya nih. Saya meminta waktu mendadak sama Pak Bambang. Sama-sama Pak. Ini berangkat berlatih lagi nih, melatih Pak ya. Siap, ini latih ini sekarang. Sampai jumpa Pak Bambang. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. Demikian sahabat editorial Kedaulatan Rakyat. Jumpa lagi dalam forum editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.